Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syahrul muharram ashhurul hurum min arba'ati hurum. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu 'aina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Saudaratul muhtaramin yang kami hormati, wabil khusus sepuh kita yaitu Bapak Sukri, Bapak Jisanid, Bapak Yasid, Bapak Santa dan Midung, dan Bapak Miang, dan Pak Udin, dan bapak-bapak yang lainnya, bapak haji, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ittihad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang pada malam hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu li thalabil ilmi. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kita nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa makan dengan nikmat, kemudian duduk dengan hangat. Itu adalah merupakan nikmat. Bayangkan, andaikan satu anggota kita saja, umpamanya kaki kita lagi sakit, nah itu mungkin itu dikurangi nikmatnya, tidak bisa duduk dengan tenang. Atau mungkin saja gigi kita lagi kurang sakit, lagi kurang sehat gitu ya, gigi kita lagi sakit, itu biasanya jangankan makan yang kurang enak, makannya enak saja, kadang-kadang ya kalau lagi sakit gigi itu terasanya tidak nikmat. Tapi walaupun makannya tidak enak, tapi dengan gigi sehat, dengan mulut yang sehat, itu akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak bersyukur, maka itu akan menjadikan akibat kita akan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih berada pada bulan Muharram ya. Bulan Muharram adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 bulan ini diantaranya adalah bulan Muharram, selain bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram, dan satu laginya adalah bulan Rajab. Maka pada bulan ini kita dilarang untuk melakukan permusuhan dan pertengkaran dan kemaksiatan, karena dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan pada bulan Muharram ini? Bahwa dalam satu hadis dikatakan dari Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila yaumi Asyura. Ditanya tentang puasa Asyura. Yaum Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Bahwasanya puasa Asyura itu akan menebus dosa setahun yang lalu. Jadi kalau kita berpuasa nih, puasa Asyura, besoknya Asyura Pak. Besok hari Senin, hari Asyura. Apa Asyura itu? Artinya hari ke-10 bulan Asyura, bulan Muharram. Nah, ini bulan Muharram nih. Jadi apabila kita berpuasa esok hari ini tanggal 10 bulan Muharram, bulan Asyura, maka pahalanya akan diampuni dosa kita setahun yang telah lalu. Masya Allah, besar sekali pahalanya. Oleh karena itu masih ada kesempatan Pak besok untuk bisa berpuasa Asyura. Adalah puasa sunnah yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya amalan bulan Asyura. Dan yang kedua adalah di bulan Asyura ini, di bulan Muharram ini ada amalan, yakni itu menyantuni anak yatim. Suatu ketika di zaman Rasulullah SAW ada anak-anak yang sedang bermain, berlari-larian, kemudian senang-senang berpakaian baru gitu ya. Tetapi ada satu anak yang memang bersedih karena dia tidak memiliki seorang ayah dan tidak memiliki berpakaian yang baru. Akhirnya dihampirilah oleh Rasulullah SAW, "Wahai anak, kenapa engkau menangis?" Nah, kemudian dijawab anak itu, "Saya tidak punya ayah, saya tidak memiliki apa-apa, saya tidak punya pakaian tidak seperti mereka dan tidak punya makanan seperti mereka." Maka Rasulullah SAW langsung mengatakan, "Wahai nak, mulai sekarang kau adalah menjadi anakku." Akhirnya dijadikanlah sebagai anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemuliaan terhadap seorang anak yatim. Oleh karena itu, jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Ana wa kafil yatim fil jannah." Hakadza gitu ya. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan dua jarinya, saya bersama orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari. Jadi apabila kita menyayangi anak yatim, maka kita akan berdekatan dengan Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Ketika ada anak yatim, kita usap kepalanya, kemudian kita kasih ya kita punya ya, bukan amplop doang. Ada uangnya, ada isinya gitu ya, ada isinya. Atau isinya berapa? Nah, isinya itu ya paling minim ya, kalau sekarang itu ya mungkin 50.000. Nah, jangan di bawah itu. Kalau di bawah itu kadang-kadang anak yatim juga tahu duit gitu, tawadu gitu ya, tahu warna duit gitu ya. Kadang-kadang ya, ketika dibuka ada 10.000, ya 10.000 buat beli apa gitu ya. Nah, jadi mungkin kita juga harus pengertian. Ketika kita menyantuni anak yatim, maka kita harus ya seperti sayang kepada diri kita sendiri. Jadi inilah amalan-amalan di bulan Asyura. Dan bukan berarti menyantuni anak yatim itu di bulan Asyura saja, bukan. Jadi setiap bulan pun, setiap minggu pun, mungkin setiap hari pun kita juga harus perhatian kepada mereka. Tapi di bulan Asyura ini adalah bulan yang pahalanya besar. Apabila kita menyumbangkan harta kita untuk anak yatim, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah amal-amal di antara amal Asyura atau amalan yang lain lagi. Kemudian sholat kita ditingkatkan, sholat jamaah kita, ngaji kita ditingkatkan. Itu pahalanya sangat besar di bulan Muharram ini. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita juga akan menghadapi yaitu peringatan hari RI, yaitu kemerdekaan RI. Itu 17 Agustus. Nah, itu pun tidak kalah pentingnya.
kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis dikatakan at-tahaddatsu bi ni'matillah syukrun gitu. Membicarakan, kemudian mengungkapkan, kemudian bersyukur, mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat adalah merupakan syukur, ya. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkannya adalah kufur. Artinya meninggalkannya itu adalah menjadi kafir. Man lam yashkur qalil la yashkurul katsir. Siapa yang tidak bersyukur terhadap yang nikmat yang sedikit, berarti dia juga tidak bersyukur kepada nikmat yang banyak. Jadi kalau umpamanya kalau kita dapat rizki sedikit kemudian kita tidak bersyukur, berarti kita juga gede juga sama, nggak mau bersyukur. Wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Yang kedua, siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti juga tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kita bersyukur kepada manusia dulu, terima kasih kepada manusia dulu. Terutama kita mungkin di saat ini adalah 17 Agustus. Maka kita bersyukur, berterima kasih kepada pejuang-pejuang Indonesia yang memperjuangkan Indonesia merdeka. Karena menurut sejarah bahwasanya bangsa Indonesia ini selama kurang lebih 200 tahun dijajah oleh Belanda, ya, oleh Portugis bahkan, ya. Mereka menjajah setiap hari gitu, ya. Bayangkan, sholat saja, jangankan sholat, ya, ibadah saja tidak tenang. Kenapa? Karena ketakutan gitu. Dikit-dikit ada rudal gitu, ya. Dikit-dikit ada tembakan. Nah, itu ya, sebelumnya seperti itu, Pak, ya. Itu yang kita bayangkan, ya, bagaimana ya zaman dulu itu, ya. Itu sangat sulit untuk melakukan kebebasan. Maka tanggal, ya, 17 Agustus 1945 maka Indonesia dinyatakan merdeka. Inilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mengisi kemerdekaan kita? Mengisi kemerdekaan kita dengan apa? Apakah dengan poya-poya, ataukah dengan bersenang-senang, ataupun berdansa, ataupun mungkin ya sambil ya goyang-goyangan gitu? Ya, tidak perlu, Pak. Tidak harus seperti itu, ya. Jadi mensyukuri kemerdekaan yang pertama itu kita apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah, terima kasih, ya. Dan kita doakan kepada pahlawan-pahlawan muslim kita agar ibadah mereka, agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah, dengan kemerdekaan ini kita bisa beribadah. Kita harus apa? Mengisi kemerdekaan itu untuk beribadah. Jadi jangan sampai begini, Pak, ya. Nah, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sekarang bebas gitu, kemudian kita malas-malesan, itu berarti belum merdeka, ya. Jadi kemalasan itu adalah seperti apa? Orang yang menghalangi kita untuk beribadah. Kalau kita merdeka, ya kita ibadah gitu. Kita bisa ibadah, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu namanya merdeka. Tetapi kalau kita ada dalam diri kita ada kemalasan, berarti itu masih belum merdeka. Jadi kemerdekaan itu adalah kita isi dengan hal-hal yang baik, amal soleh, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripadamu, ya. Artinya dalam urusan dunia, ya, Pak, ya. Jadi dalam urusan dunia itu kita harus memandang kepada yang lebih rendah, jangan kepada yang lebih tinggi, ya. Umpamanya kita punya motor satu umpamanya. Kemudian kita melihat kepada yang tidak punya motor, jangan lihat yang punya mobil. Kalau kita mau berusaha berjuang itu bagus, tapi kadang-kadang kan iri gitu, dengki. Nah, itu yang nggak boleh, Pak, ya. Jadi kita bersyukur itu, wah, alhamdulillah saya punya ya rumah, walaupun nggak bagus tapi punya rumah. Coba orang lain itu banyak yang ngontrak, banyak yang pemulung. Itu kita harus bersyukur, ya.
Jadi jangan kita melihat ke atas terus. Dia mah kayak banget ini. Saya bagaimana sih supaya seperti dia? Ya. Kemudian ya iri, dengki, hasud, usaha kagak, nah itu jangan ya. Jadi artinya kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita melihat kepada yang lebih rendah daripada kita, yang lebih miskin daripada kita. Jangan melihat yang lebih kaya daripada kita. Karena kalau kita melihat kepada yang lebih kaya, kadang-kadang tidak bersyukur, Pak. Tidak bersyukur ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Jadi kemudian yang kedua adalah tanda bersyukur, yaitu unduru ila man huwa fawqakum. Dalam urusan akhirat lihatlah kepada yang lebih rajin gitu Pak ya, lebih tinggi ya. Sebaliknya nih, kalau dalam urusan akhirat jangan lihat yang lebih rendah, ya jadi malas ya. Siap Bapak haji aja malas ke masjid gitu ya. Nah, itu jangan begitu Pak ya. Bapak RW aja misalkan malas ke ya pengajian, jangan begitu Pak ya. Bapak ustaz aja jarang ke masjid misalkan ya. Itu jangan. Jadi lihatlah kepada orang yang lebih tinggi, tuh yang rajin, Haji Midung rajin ke masjid ya. Amin. Ya amin ya. Amin. Rajin ke masjid. Itu yang dilihat. Kemudian Bapak ya, Bapak Yudin ngajinya pinter. Itu harus dilihat ya. Jadi jangan lihat kepada yang lebih rendah gitu ya. Yang di bawah. Itu dalam urusan ibadah, dalam urusan akhirat. Jadi lihatlah kepada yang lebih tinggi kalau urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia lihatlah kepada yang lebih bawah, lebih rendah. Nah itu ya. Kenapa? Fahu ajaru, karena itu akan mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita tidak memandang yang lebih rendah dari urusan dunia, maka kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita tidak memandang yang lebih tinggi dalam urusan akhirat, maka juga kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur, maka kita harus memandang dalam urusan dunia itu yang lebih rendah daripada kita, sehingga kita mau ke masjid. Jangan kita memandang orang kaya aja nggak ke masjid ya. Orang kaya aja dia punya banyak mobil nggak ke masjid. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak mau juga ke masjid. Akhirnya dia tidak mau belajar juga. Jadi lihat kepada yang lebih rajin, lebih tinggi, lebih pintar. Nah itu harus kita lihat ya. Itu dalam urusan akhirat. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bersyukur